billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sabbihisma rabbikal a'la alladzi khalaqa fasawwa walladzi qaddara fahada. Di sini Allah Subhanahu wa taala berfirman, alladzi khalaqa, dialah Allah Subhanahu wa taala sang pencipta, fasawwa, lalu menyempurnakan ciptaan. Kemudian Allah mengatakan walladzi qaddara fahada, maka dia pun mentakdirkan seluruh ciptaannya, fahada, dan memberikan petunjuk kepada setiap penciptaan. Di sini Allah Ta'ala mengatakan alladzi khalaqa, dialah zat yang menciptakan. Nanti kita akan panjang lebar dalam satu kalimat ini, karena ini penting untuk dipahami tentang kalimat al-khaliq. Jadi Allah Subhanahu wa taala menciptakan segala sesuatu termasuk kita manusia. Dan ayat yang pertama kali turun kepada Rasul adalah menjelaskan tentang persoalan ini. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Ya Muhammad, bacalah. Iqra, dengan menyebut nama Rabb. Alladzi khalaq, yang menciptakan segala sesuatu, dan juga khalaqal insan, menciptakan manusia. Jadi kalimat khalaq ada dua di sini. Khalaq yang pertama mutlak, artinya segala sesuatu, tidak ada yang tercipta kecuali Allah yang menciptakannya. Kemudian khalaq yang kedua muqayyad, karena mengkhususkan kepada penciptaan manusia. Khalaqal insana min 'alaq. Ketika Allah Subhanahu wa taala menciptakan makhluknya, anggap saja manusia, maka Allah Subhanahu wa taala sawwah, menyempurnakan ciptaannya. Dalam ayat yang lain fasawwaka fa'adalak. Beliau Allah Subhanahu wa taala menyempurnakan ciptaannya dan menyeimbangkan. Ahli tafsir mengatakan bahwa yang dimaksud sawwa di sini artinya Allah Subhanahu wa taala menciptakan makhluk ini fi ahsani taqwim, dalam kondisi sebaik-baik penciptaan. Manusia yang pertama kali diciptakanlah Adam alaihi salatu wassalam. Dan Allah katakan laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Artinya Adam itu makhluk yang paling indah yang Allah ciptakan. Dan ini bantahan kepada teori Darwin yang mengatakan bahwa asal muasal manusia itu dari kera. Bagaimana dari kera, sementara Allah Subhanahu wa taala ketika memasukkan kita, Allah takdirkan kita masuk surga, maka Allah akan membentuk seluruh turunan Adam seperti Adam. Kenapa Allah Subhanahu wa taala ciptakan kita kelak di surga seperti bentuk Adam? Karena Allah ingin ikram, memuliakan Bani Adam. Tidak mungkin orang masuk surga dalam bentuk kera, karena surga itu tempat yang mulia. Masa kera bisa masuk surga? Makanya Allah Subhanahu wa taala bentuk lagi seperti bapak kita. Semua manusia, laki-lakinya perempuan, tingginya 60 hasta, lebarnya 7 hasta, dan ketampanannya persis seperti Adam alaihi salatu wassalam. Baru dimasukkan ke dalam surga. Ini menunjukkan kemuliaan manusia dan bantahan kepada teori Darwin. Kemudian Allah mengatakan alladzi qaddar, dialah yang mentakdirkan semua makhluknya, termasuk manusia. Allah takdirkan rizkinya, Allah takdirkan umurnya, Allah takdirkan bahagia, celakanya, dan begitu seterusnya. Kemudian hada, Allah berikan petunjuk bagaimana cara dia hidup, bagaimana cara dia buat rumah, bagaimana cara dia makan, bagaimana cara dia menjaga kesehatan, bagaimana cara dia mencari pekerjaan, dan begitu seterusnya. Bukan hanya manusia, bahkan binatang juga sama, diberikan insting untuk hidup sesuai dengan kemaslahatan mereka. Itu secara global tafsir daripada ayat kedua dan ketiga. Baik, kita akan fokus pada kalimat alladzi khalaqa. Dialah zat yang menciptakan. Di antara nama-nama Allah Subhanahu wa taala adalah Al-Khaliq, sang pencipta. Sebelum saya jelaskan mana ini, kita tahu bahwa di antara sifat dari sifat-sifat rububiyah Allah Subhanahu wa taala itu kembali kepada 5 sifat. Semua sifat rububiyah Allah Subhanahu wa taala itu kembali kepada 5 sifat. Pertama, sifatul khalqi, sifat bahwa Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan semua makhluknya. Yang kedua, sifatul mulki, bahwa Allah Subhanahu wa taala yang menguasai seluruh makhluknya. Kemudian yang ketiga, sifatul tadbir, bahwa Allah Subhanahu wa taala yang mengatur semua makhluknya. Kemudian yang keempat, sifatul ihya, bahwa Allah Subhanahu wa taala yang menghidupkan seluruh makhluknya.
dan yang terakhir sifatul imatati wal ba'thi wan nusyur, bahwa Allah lah yang kelak akan mematikan, menghancurkan, membangkitkan dan mengumpulkan. Dari sinilah maka tidak bisa dikatakan Rabb, tidak bisa dikatakan Tuhan yang layak disembah kalau tidak disifati dengan sifat 5 ini. Kalau ada orang yang menganggap fulan Tuhan, benda ini Tuhan, pohon itu Tuhan, berhala ini Tuhan, maka kita bisa praktekkan dengan 5 sifat ini. Apakah Tuhan yang dianggap Tuhan itu menciptakan? Apakah Tuhan yang dianggap Tuhan itu menguasai alam semesta? Apakah Tuhan yang dianggap Tuhan itu mengatur alam semesta? Apakah Tuhan yang dianggap Tuhan itu menghidupkan seluruh alam semesta? Apakah Tuhan yang dianggap Tuhan itu mampu menghancurkan semua makhluk di alam semesta? Kalau tidak, maka dia bukan Tuhan. Itu kesimpulannya. Di dalam Al-Quranul Karim, Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebut kata Al-Khaliq itu 11 kali. Dengan sighah mufrad, tunggal, atau dengan sighah tafdil, dengan bentuk berlebihan, ataupun dengan sighah jama', Al-Khaliqun. Tetapi semuanya berjumlah 11 kali di dalam Al-Quranul Karim. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, ini saya katakan, di dalam Al-Quran itu ada 2 kata, Al-Khaliq dan Al-Khallaq. Al-Khaliq dan Al-Khallaq. Apa maksudnya dan apa perbedaan? Secara makna sama, pencipta. Sebagian ulama mengatakan bahwa Al-Khaliq itu mufrad, sang pencipta. Artinya menciptakan sesuatu yang belum ada sebelumnya dan belum ada misal sebelumnya. Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan makhluk di mana makhluk ini tidak ada sebelumnya dan tidak ada misal sebelumnya. Itu disebut Al-Khaliq. Tapi Khallaq ini artinya Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan makhluk dari makhluk dan sifatnya terus menerus seperti manusia, terus menerus ada penciptaan. Atau dengan kata lain, ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahwa ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan makhluk itu ada 2 perkara yang antum harus paham. Terkadang Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan makhluk itu tanpa ada asal. Allah ciptakan dengan kalimat kun fayakun. Memang tidak ada sebelumnya, kemudian Allah ciptakan makhluk itu dengan kalimat kun fayakun. Jadi maka jadilah. Seperti contohnya Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan arsy. Allah ciptakan dengan kun, jadi. Allah menciptakan kolam pena. Allah katakan pena kun fayakun. Jadi maka jadi pena. Allah menciptakan langit dan bumi. Allah katakan kun fayakun. Allah menciptakan nar, api. Allah menciptakan nur, cahaya. Allah menciptakan bumi atau turab. Semua dengan kata kun fayakun. Kemudian yang kedua, Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan sesuatu dari sesuatu yang sudah diciptakan. Dengan kata lain, Allah menciptakan makhluk dari makhluk. Seperti Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan nur, cahaya. Dari cahaya tercipta malaikat. Berarti malaikat tercipta dari makhluk yang namanya cahaya, dan cahaya diciptakan oleh Allah dengan kun fayakun. Kemudian Allah ciptakan nar, api. Dari api Allah ciptakan jin. Berarti jin tercipta dari makhluk yang namanya nar, dan nar dicipta oleh Allah dengan kalimat kun fayakun. Kemudian Allah menciptakan turab, menciptakan tanah dengan kun fayakun. Dari tanah itulah tercipta Adam alaihi salatu wassalam. Bisa dipahami? Jadi Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan makhluk itu ada 2 macam. Pertama, tidak ada materinya, langsung dengan kun fayakun. Kedua, Allah Subhanahu wa Ta'ala ciptakan makhluk dari materi yang sebelumnya sudah diciptakan Allah, seperti malaikat, kemudian jin, manusia, dan yang lain. Sebagianlah mengatakan bahwa asal ciptaan manusia itu, asal ciptaan makhluk itu ada 4. Usulul khalqi namanya. Usulul khalqi itu arba'atun. Asal penciptaan itu ada 4 macam. Ada pertama dari nur, cahaya, kemudian dari nar, api, kemudian dari alma, air, kemudian dari turab, tanah. Dari nur tercipta malaikat, dari nar tercipta jin, dari air tercipta segala sesuatu yang memiliki ruh, tumbuh-tumbuhan, binatang, dan begitu seterusnya. Dan dari turab terciptalah Adam alaihi salatu wassalam. Baik, ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bicara tentang sifat Al-Khaliq,
Allah Subhanahu wa taala sebutkan di dalam Al-Qur'an dan juga Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dari Al-Qur'an contohnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Hasyr 24, "Huwallahul khaliqu al-bari'u al-musawwiru lahul asmaul husna." Dialah Al-Khaliq yang menciptakan. Dialah Al-Bari. Kalimat Al-Bari itu artinya yang Allah Subhanahu wa taala yang berusaha untuk membentuk, menyempurnakan ciptaannya. Al-Musawwir yang merancang sedemikian rupa. Makanya Allah Subhanahu wa taala mengatakan alladzi khalaqaka. Di situ ada nama Al-Khaliq. Fasawwaka fa'adalak. Di situ ada nama Al-Bari. Fi ayyi syai'in ma syaa rakkabah. Itu di situ ada musawwir. Biar antum paham. Ketika manusia membentuk atau membangun rumah, ada 3 pekerjaan kan ketika membangun rumah itu. Pertama, ada gambar dulu yang disebut dengan muhandis dalam bahasa Arab. Bahasa kitanya insinyur. Insinyur digambar dulu rumahnya kayak apa, kemudian dihitung habisnya berapa, batanya berapa, pasirnya berapa, besinya berapa, kan itu. Sebelum bangun rumah itu kan dihitung dulu. Yang kedua, baru kita datangkan tukang-tukangnya untuk membangun pondasinya, membangun tiangnya, membangun tembok sampai ke atap. Kemudian yang ketiga baru kemudian menyempurnakan. Ya, menyempurnakan dengan keindahannya, catnya warna begini, dan itu ya. Interiornya harus begini. Itu semua rumah seperti itu. Tentu walillah matsalul a'la. Bagi Allah Subhanahu wa taala tentu permisalan yang lebih tinggi dibandingkan makhluk ketika membangun rumah. Nah, ketika Allah Subhanahu wa taala menciptakan makhluk juga dalam 3 proses. Pertama Al-Khaliq, yang kedua Al-Bari, yang ketiga Al-Musawwir. Al-Khaliq, Allah Subhanahu wa taala menciptakan dulu. Alladzi khalaqaka, dia ciptakan. Kemudian setelah itu fasawwaka fa'adalak. Allah sempurnakan, Allah seimbangkan, itu disebut Al-Bari namanya. Dalam ismu Allah itu namanya Al-Bari. Kemudian fi ayyi syai'in ma syaa rakkaba. Sesuai dengan kehendak Allah, seperti apa yang Allah kehendaki, maka Allah indahkan ciptaannya, itu disebut musawwir namanya. Lah begitulah ketika Allah Subhanahu wa taala menciptakan makhluknya. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam juga menyebutkan kalimat Al-Khaliq, seperti Allah mengatakan, Rasul mengatakan la ta'ata li makhluqin fi ma'siyatil khaliq. Tidak ada ketaatan kepada makhluk, tidak ada ketaatan kepada makhluk dalam rangka bermaksiat kepada Al-Khaliq yang menciptakan. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Adapun makna Al-Khaliq sendiri, apa sih makna Al-Khaliq itu? Ada 3 makna. Di dalam Al-Quranul Karim ada 3 makna ketika para ulama menjelaskan makna khaliq di sini. Yang pertama, ijadus syai'i minal adam, menciptakan sesuatu dari ketidakadaan, itu disebut al-khaliq, menciptakan sesuatu dari ketidakadaan. Seperti Allah mengatakan Allahu khaliqu kulli syai'in wa huwa ala kulli syai'in wakil. Dalam surah Zumar Allah mengatakan ayat ke-62, Allah dialah Al-Khaliq yang menciptakan kulla syai'in, segala sesuatunya, dari yang tidak ada menjadi ada. Ini mana yang pertama. Makanya ketika ada seorang sahabat bertanya kepada Nabi SAW, ya Rasulullah, aina kana Rabbuna qabla an yakhluqal khalqa? Rasul, di mana dahulu Rabb kita berada sebelum dia menciptakan makhluknya? Nabi SAW ditanya, di mana Allah Subhanahu wa taala berada sebelum Allah menciptakan makhluknya? Maka Rasul mengatakan, kana fi ama ma fawqahu hawa wa ma tahtahu hawa thumma khalaqa arsyahu 'alal ma. Dia berada di ama, di kegelapan. Tidak ada di atas dan di bawahnya udara. Kemudian dia menciptakan arsy-Nya. Artinya ketika ditanya, ada dalam riwayat yang lain bahwa Allah Subhanahu wa taala tidak bersama siapapun. Jawabannya, dari sini kita pahami bahwa sebelum Allah Subhanahu wa taala menciptakan makhluknya, maka tidak ada satupun bersama Allah, melainkan dia tunggal. Dari sini kita pahami bahwa segala sesuatu selain daripada Allah Subhanahu wa taala ada makhluk. Karena sebelumnya Allah tunggal. Kalau ada kemudian yang lainnya beserta Allah Subhanahu wa taala, berarti itu semua adalah makhluk. Karena Allah Subhanahu wa taala tidak pernah bersyirikan. Dia tunggal, kemudian dia menciptakan makhluknya. Qul huwallahu ahad, Allahus samad. Dialah tunggal dan semua makhluk bergantung kepada Allah Subhanahu wa
wa ta'ala. Dan perlu diingat bahwa selain daripada Allah subhanahu wa ta'ala tidak bisa menciptakan. Makanya ketika Allah subhanahu wa ta'ala menyinggung berhala-berhala yang disembah orang-orang Quraisy, apa kata Allah? Ya ayyuhan nas, dzuriba mathalun fastami'ulah. Wahai manusia, Allah hendak membuat permisalan kepada kalian, dengarkan, perhatikan. Innal ladzina tad'una min dunillah la yakhluqu dzubaban. Sesembahan selain daripada Allah Subhanahu wa taala, mereka tidak akan sanggup menciptakan walaupun seekor lalat. Seekor lalat pun tidak bisa mereka ciptakan. Walau ijtama'ulah, walaupun seluruh sesembahan satu dunia berkumpul, kemudian katakan ciptakan oleh kalian lalat, sungguh mereka tidak mampu untuk menciptakan lalat. Bagaimana langit dan bumi? Lalat saja tidak bisa diciptakan. Makanya kemudian Allah Subhanahu wa taala mengatakan wa iyaslubuhumud dzubab syai'an la yastanqidhuhu minhu dha'ufat talib wal matlub. Jangan lagi menciptakan lalat. Seandainya ada sesajen diletakkan di berhala, kemudian lalat mencuri satu makanan. Mungkin kalau bahasa kita satu butir beras, satu butir nasi. Kemudian lalat itu memakannya. Maka berhala-berhala tidak sanggup untuk mengembalikan makanannya. Dari sini Allah katakan dha'ufat talib wal matlub. Sungguh lemah orang yang menyembah berhala dan berhalanya juga lemah. Dua-duanya lemah. Ya. Masyarul muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla. Maka dialah satu-satunya pencipta dan tidak ada yang menciptakan selain Allah. Makanya kita lihat ada sahabat di zaman Rasul namanya Adi ibn Hatim. Zubair ibn Mut'im radhiyallahu anhu. Zubair ibn Mut'im. Dia datang dari Mekah untuk membunuh Nabi karena kerabatnya banyak yang mati di perang Badar. Dendam dia. Akhirnya kemudian dia datang ke Madinah dengan sembunyi-sembunyi. Ketika sudah dekat Masjid Nabawi, masjid di zaman itu kan gelap. Dia bisa sembunyi di mana saja. Ketika ada kesempatan dia menghunus pedangnya ketika Rasul menjadi imam salat, ketika itu salat maghrib, maka dia mendengar apa yang dibacakan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa yang dibacakan Nabi surah Thaha. Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam sampai kepada ayat am khuliqu min ghairi syai'in am humul khaliqun am khalaqus samawati wal arbal la yuqinun. Kata Allah, am khuliqu, apakah mereka berhala-berhala itu khuliqu diciptakan min ghairi syai'in, dari sesuatu. Apakah ada asal usulnya berhala itu? Am humul khaliqun, ataukah mereka ujug-ujug ada, tiba-tiba sudah ada saja berhalanya? Tentu harus dijawab ini. Ya. Am khuliqu min ghairi syai'in, apakah berhala yang disembah itu tercipta dari sesuatu? Apakah ujug-ujug ada, tiba-tiba ada? Am khalaqu, pertanyaan ketiganya, am khalaqus samawati wal ardh, apakah berhala-berhala itu yang menciptakan langit dan bumi? Lihat ujung ayatnya, balla yuqinun. Orang musyrik sendiri tidak yakin dengan itu. Mereka nggak yakin. Sebab tiga-tiganya nggak ada. Ya. Kalau seandainya, mungkin yang pertama bisa dijawab, am khuliqu min ghairi syai'in, apakah mereka diciptakan dari segala sesuatu? Jawabannya harus iya. Karena berhala yang mereka sembah dipahat dari batu. Loh, kalau dia Tuhan, kenapa pula dipahat dari batu? Ataupun am humul khaliqun, ataukah mereka tercipta dengan sendirinya? Mustahil. Oh, mereka yang menciptakannya, mereka yang membuatnya. Kalau mereka yang membuatnya, berarti tidak mungkin mereka mampu menciptakan langit dan bumi. Oh, kondisi mereka sendiri tercipta oleh manusia. Dari situlah Zubair bin Mut'im kemudian menyarungkan pedangnya lagi. Dia berpikir, oh benar juga, selama ini saya menyembah Tuhan yang salah. Akhirnya hilanglah dendamnya. Kemudian ada keinginan masuk Islam. Selesai sholat, dia datang kepada Rasul, bersyahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu annaka rasulullah. Masuk Islam. Ya. Masyarul muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ini mana yang pertama. Mana yang kedua, al-khaliq itu artinya at-tahyi'atu wat-taqdir wat-tashkil. Jadi Allah merancang, membentuk dengan sedemikian rupa. Makanya Allah mengatakan dalam surah Al-Mu'minun ayat 14, fatabarakallahu ahsanal khaliqin. Fatabarakallah ahsanal khaliqin. Kalimat ahsanal khaliqin, sebaik-baik ciptaan, karena Allah membentuk sedemikian rupa. Allah membentuk sedemikian rupa, makanya manusia ini tidak tercipta begitu saja. Ada prosesnya. Mulai dari segumpal mani, Allah ciptakan mani. Kemudian 40 hari berganti menjadi segumpal darah. Ciptaan lain lagi. Dari mani ke darah, Allah ciptakan lagi yang namanya gumpalan darah. Kemudian setelah 40 hari, Allah bentuk tuh, dibalut dengan tulang, dibalut dengan daging, jadilah dia janin 4 bulan. Ya kan? Berarti atwah. Enggak ujug-ujug jadi kan, dari mani dulu, segumpal darah, baru daging dibalut tulang dibalut daging, baru ditiupkan roh.
Setelah lahir kemudian Allah Subhanahu wa taala ciptakan lain. Allah kasih dia ciptakan sebaik-baik mungkin. Diberi rambut yang indah, warna kulit, kan itu. Dan begitu seterusnya. Jadi Allah Subhanahu wa taala ketika menciptakan manusia itu bukan sekali ciptaan. Nanti kita akan bahas tentang orang-orang yang menyerupai ciptaan Allah. Seperti para pelukis itu atau para pemahat itu. Bagaimana hukumnya? Itu ada 4 hukumnya. Ya, ulama ada 4 hukumnya. Bisa jatuh kepada syirik, kufur, ya kan? Bisa jatuh kepada dosa besar, fasik, bisa jatuh kepada hal-hal yang diharamkan atau mungkin dibolehkan. Nanti kita akan pembahasannya nanti. Baik, masyarul muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla. Kemudian makna yang ketiga, makna al-khaliq adalah al-kadhib, dusta. Tapi tentu yang ketiga tidak bisa disematkan kepada Allah. Seperti Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Inna hadza illa khuluqul awwalin." Sungguhnya ini adalah kedustaan orang-orang dulu. Khuluq, khaliq gitu ya. Taib. Tasmiyatu ghairillah bismil khaliq. Memberi nama kepada selain Allah dengan nama Khaliq. Ketika antum membuat rumah, bukankah antum menciptakan rumah? Secara bahasa tidak masalah. Ana akhluqu bait. Saya menciptakan rumah secara bahasa. Tapi secara istilah tidak boleh. Karena secara istilah itu menciptakan sesuatu yang tidak ada atau yang tidak ada misalnya. Dan itu hak mutlak milik Allah. Manusia itu hanya bisa merangkai, bukan menciptakan. Karena rumah itu bahan bakunya sudah lebih dahulu diciptakan Allah. Pasirnya siapa yang menciptakan? Allah. Jadi dari pasir ini jadilah batu bata, ya kan? Semen juga sama. Kemudian airnya, kemudian segala sesuatu, ya. Bahan-bahannya itu sudah ada. Kita ini hanya merangkai, bukan mencipta. Sekali lagi, kita hanya merangkai, bukan mencipta. Karena bahan-bahannya sudah Allah Subhanahu wa taala ciptakan. Makanya kalau secara bahasa tidak masalah. Tapi kalau secara istilah maka tidak boleh. Karena secara istilah tidak ada yang menciptakan kecuali Allah Subhanahu wa taala. Masyarul muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Dan ketika Allah Subhanahu wa taala menciptakan makhluknya, ingat, Allah Subhanahu wa taala tidak seperti makhluk. Tidak seperti kita. Kita ini membuat sesuatu itu pasti ada lelahnya, ada capeknya. Ya kan? Lihatlah tukang-tukang bangunan itu. Mereka tidak tahan. Ngelembur saja besoknya sudah pingsan. Ada batas kemampuan manusia itu membuat sesuatu pasti ada lelahnya. Tapi Allah Subhanahu wa taala tidak pernah disentuh dengan kelelahan. Ketika berkata orang Yahudi, "Innallaha khalaqal khalqa fi sittati ayyamin wa faragha minal khalqi yaumal jum'ati wastaraha yaumas sabti fa aqdzabahumullahu dzalika faqala ma massana min lughub." Orang Yahudi mengatakan di zaman Nabi, sungguhnya Allah Subhanahu wa taala ketika menciptakan makhluknya, maksudnya langit dan bumi, pada 6 hari. Maka selesai di hari Jumat, karena dimulainya di hari Ahad. Selesailah di hari Jumat Allah menciptakan langit dan bumi itu. Apa kata orang Yahudi? Wastaraha yaumas sabti. Maka Allah pun istirahat di hari Sabtu. Seolah-olah Allah lelah. Ketika menciptakan langit dan bumi 6 hari, hari Sabtunya lelah untuk istirahatnya. Maka Allah Subhanahu wa taala dustakan kata-kata orang-orang Yahudi itu, dan Allah Subhanahu wa taala turunkan surah Qaf ayat 38. Walaqad khalaqnas samawati wal arda wama bainahuma fi sittati ayyamin wama massana min lughub. Dan sungguh kami ciptakan langit-langit dan bumi itu dan di antara keduanya pada 6 hari. Dan tidaklah kami disentuh dengan kelelahan. Allah bantah dalam Al-Quran, Allah tidak pernah lelah. Allah tidak pernah lelah. Karena manusia ini kalau lelah, bisa bermasalah kepada bangunan yang dibangunnya, atau bermasalah kepada dirinya. Ya kan? Pamannya dia ngantuk, tidur, jatuh dia dari ketinggian. Lagi masang atap ngantuk, enggak jatuh. Atau kelalaian dia ketika memasang sesuatu dalam bangunan bisa roboh. Ya. Sehingga kemudian mustahil Allah disentuh dengan kelelahan. Karena lelah itu identik dengan istirahat, istirahat identik dengan ngantuk, akhirnya tidur kan begitu. Makanya ketika dulu saya ceritakan Nabi Musa alaihi salatu wassalam, ketika bertanya apakah Allah Subhanahu wa taala itu tidur, diutus malaikat. Kemudian Musa suruh berdiri, tangan kanan yang memegang qaruruh botol, tangan kiri juga sama. Suruh berdiri seperti ini, jangan bergerak. Lama Musa berdiri, akhirnya ngantuk dia. Ketika ngantuk pertama jatuh botol di tangan kiri. Kemudian akhirnya tertidur, jatuh lagi. Maka malaikat mengatakan, ya Musa, kalau Allah tersentuh dengan kantuk dan tidur, seperti itulah alam semesta. Hancur jadi. Ya. Masyarul muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Taib. Al-Khaliq Subhanahu wa taala yakhluqu ma yasha. Kemudian waqta ma yasha, kaifa ma yasha.
Allah itu menciptakan sesuka hatinya. Begitu juga waktunya Allah menciptakan sesuka-suka dia kapan waktunya. Termasuk juga cipta yang diciptakan sesuka dia ciptakan. Allah mengatakan la tas'al amman yaf'al wa hum yus'alun. Jangan tanya apa yang Allah lakukan. Bahkan Allah akan tanya apa yang kalian lakukan. Karena Allah Subhanahu wa taala itu ketika berkehendak menciptakan sesuatu, maka itu sesuai dengan kehendak Allah. Tidak bisa diatur. Tidak ada yang bisa mengatur Allah Subhanahu wa taala. Makanya Allah mengatakan dalam surah Asy-Syura ayat 49 sampai 50, lillahi mulkus samawati wal ard yakhluqu ma yasha yahabu liman yasha inathan wa yahabu liman yasha ad-dzukura. Allah lah pemilik langit dan bumi. Dia menciptakan sesuai kehendaknya. Terkadang Allah menganugerahkan kepada orang yang dikehendakinya terciptalah perempuan, ataupun menghendaki tercipta laki-laki. Lihat ketika keluarga Imran bernazar ingin punya anak laki-laki supaya bisa berkhidmat ke Baitul Maqdis. Rupanya mengandunglah perempuan Maryam. Karena Allah yang berkehendak kan itu. Kita berkehendak, Allah pula tidak berkehendak, tidak terjadi. Allah berkehendak, kita pula tak berkehendak, pasti terjadi. Karena yang namanya Allah Subhanahu wa taala menciptakan sesuatu pasti ikut maratibut takdir. Dipastikan ikut maratibu takdir. Apa maratibut takdir? Al-ilmu, al-kitabatu, al-masyiatu, al-khalq. Itu disebut maratibu takdir. Maratibu takdir itu artinya tingkatan-tingkatan takdir. Kalau orang awam mungkin beriman kepada takdir cukup mengatakan apa yang Allah kehendaki terjadi, apa yang tidak Allah kehendaki tidak terjadi. Itu iman kepada takdir masyarakat awam seperti itu. Tapi kalau bagi antum para thalabatul ilmi ya bukan hanya sekedar ini. Harus paham namanya maratibut takdir namanya. Pertama al-ilmu. Ketika Allah Subhanahu wa taala sebelum menciptakan sesuatu, maka Allah Subhanahu wa taala dengan pengetahuannya yang luas, maka Allah sudah menggambarkan apa yang akan diciptakannya. Kemudian setelah itu Allah catat apa yang akan diciptakannya itu di tempat yang disebut dengan Lauhil Mahfuz. Kemudian setelah itu Allah Subhanahu wa taala ketika menciptakan itu pasti atas kehendaknya. Ada masyiah, kehendak. Ya, suka-suka Allah menciptakan manusia, menciptakan ini, menciptakan itu, tetapi yang jelas bahwa tidak ada penciptaan Allah itu yang sia-sia. Baru setelah itu Allah ciptakan. Kan itu ya. Ada ilmunya dulu, ada catatannya dulu, ada kehendaknya dulu, baru terciptalah makhluk. Jadi Al-Khaliq itu tidak lepas daripada maratibut takdir tadi. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Lah Allah Subhanahu wa taala juga ketika menciptakan makhluk ini beragam ciptaannya. Ada yang besar sekali seperti Arsy kan itu ya. Besar sekali. Bahkan ketika Nabi SAW menggambarkan betapa besarnya Arsy Allah Subhanahu wa taala, Allah membandingkan penciptaan bumi dengan langit, kemudian penciptaan langit bumi dengan kursi, kemudian penciptaan kursi langit dan bumi dengan arsy. Kata Nabi SAW, perbandingan bumi dengan langit itu seperti cincin dilempar ke padang pasir. Cincin itu bumi, padang pasir itu langitnya. Apabila digabung langit dengan bumi dengan kursi Allah, sama dengan cincin dilempar ke padang pasir. Cincin itu langit buminya, kursi itulah padang pasirnya. Apabila disatukan nih, mulai dari kursi, langit, bumi, dengan arsy Allah Subhanahu wa taala, maka ibarat kita melempar cincin di padang pasir, cincin itulah kursinya, langitnya, buminya, padang pasir itu arasnya. Gimana yang menciptakan arasnya? Allahu Akbar. Tentu Allah lebih besar daripada itu kan. Jadi Allah Subhanahu wa taala menciptakan makhluk beragam untuk menunjukkan bahwa Dia adalah Al-Khaliq, pencipta. Mampu menciptakan segala sesuatu. Dari yang besar sampai yang kecil. Makhluk Allah tidak mungkin menciptakan seperti yang Allah ciptakan. Manusia hanya merangkai. Dan itu pun terbatas. Ketika Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia, terus Allah ciptakan. Kulla yaumin huwa fi sya'n. Setiap hari Allah itu sibuk. Ya, melahirkan ini, mematikan ini, melahirkan ini, mematikan itu. Artinya kan di sini penciptaan terus berlangsung tuh. Setiap hari Allah ciptakan manusia. Sekarang ada pabrik, coba memproduksi apa? Sampai di mana kuatnya pabrik memproduksi sebuah barang itu? Pasti ada rusaknya mesin itu. Ada lelahnya. Pasti ada lelahnya kan gitu ya. Tidak mungkin istimrar seperti itu kan. Dari situ saja menunjukkan kelemahan kita dan kekuatan Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla. Tetapi di sana ada makhluk-makhluk Allah yang Allah muliakan dengan cara Allah ciptakan langsung dengan kedua tangannya. Seperti dalam sebuah hadis dari Abdullah ibn Umar radhiyallahu anhuma, Rasul mengatakan, "Khalaqallahu arba'ata asya'
biyadi. Allah Subhanahu wa taala menciptakan 4 perkara dengan tangannya. Yang pertama Adam. Allah ciptakan langsung dengan tangannya. Makanya disinilah kenapa iblis hasad. Karena iblis tidak diciptakan langsung dengan tangan, diciptakan dari api. Kenapa Allah ciptakan Adam dengan tangannya? Supaya memadamkan kesombongan iblis. Itu keutamaan, ya kan? Kemudian yang kedua, wal arsh, dan Allah ciptakan arsh dengan tangannya, wal qalam, dan juga pena, kemudian wa jannatu adn, dan surga Aden. 4 perkara ini Allah Subhanahu wa taala ciptakan langsung dengan tangannya. Ada yang mengatakan yang lainnya termasuk juga alwah. Alwah itu maksudnya Taurat, kitab Taurat. Karena Allah mengatakan dalam surah Al-A'raf ayat 145, wa katabna lahu fil alwah, dan kami catat, ya. Maksudnya Allah sendiri yang mencatat dengan tangannya di mana? Di alwah, ya, di papan gitu ya. Min kulli syai'in. Jadi ada yang mengatakan bahwa papan Taurat termasuk yang diciptakan oleh tangan Allah Subhanahu wa taala. Itu keistimewaan. Tapi ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sedikit kita memahami tentang apa sih asar atau pengaruh ketika kita beriman dengan Ismullah, nama Allah yang disebut dengan Al-Khaliq itu. Tentu nama-nama Allah Subhanahu wa taala itu ada pengaruh. Nama-nama Allah itu ada pengaruh kepada kita orang yang beriman. Dan kita harus senantiasa mengingat Allah. Makanya lihat bagaimana Allah Subhanahu wa taala buat kita mengingat Allah mulai dari tidur sampai bangun tidur. Kita disuruh menyebut nama Allah. Sebelum tidur apa doanya? Bismikallahumma amutu wa ahya. Bismikallahumma amutu wa ahya. Dengan menyebut nama Allah, aku mati dan aku hidup. Menunjukkan bahwa sebelum tidur kita menyebut nama Allah. Bangun tidur juga sama. Alhamdulillahilladzi ba'dama amatana wa ilaihi nusyur. Lihat bagaimana Allah menyuruh kita untuk ingat selalu dengan Dia, baik sebelum tidur atau sesudah tidur. Menunjukkan jangan sampai kita berlepas dengan Allah Subhanahu wa taala. Lah nama Al-Khaliq itu ada asar dalam keimanan. Ada pengaruh dalam keimanan apabila kita paham makna daripada kalimat Al-Khaliq. Di antaranya adalah kalimat Al-Khaliq itu yastalzimul iman biwahdaniyatihi subhanahu. Mengharuskan kita beriman dengan keesaan Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena di alam semesta ini tidak ada zat yang mampu menciptakan seperti yang Allah lakukan. Makanya Allah mengatakan ayusyrikuna ma la yakhluqu syai'an wa hum yukhlaqun. Apakah kalian hendak menyekutukan zat yang mereka tidak bisa menciptakan, bahkan mereka yang diciptakan? Di sini tumbuh tauhid bahwa hanya Allah lah satu-satunya dan pencipta. Kemudian yang kedua, Al-Khaliq di sini yadullu ala sifatihi subhanahu al-ukhra kal hayati wal qudrati wal ilmi wal iradati wal hikmati id la yumkin an yakuna khaliqan ghaira qadirin wala muridin wala alimin bima khalaq au annahu laisa lahu fima khalaqa hikmatan wala illatan. Ketika kita sebut nama Khaliq, itu mengharuskan ada sifat-sifat yang lainnya yang nempel dari sifat Al-Khaliq itu. Seperti Al-Haya kehidupan, Al-Qudrah kemampuan, Al-Ilmu pengetahuan, Al-Iradah kehendak, Al-Hikmah adanya kebaikan. Karena tidak mungkin Allah Subhanahu wa taala menciptakan sesuatu tanpa ada kemampuan menghidupkan, atau tanpa ada kemampuan untuk menciptakan yang diciptakannya, atau tanpa ada pengetahuan, atau tanpa ada keinginan, atau tanpa ada hikmah kebaikan di dalamnya. Makanya kalimat Khaliq ini nanti akan nempel sifat-sifat yang lain di situ. Kemudian juga di antaranya juga Al-Khaliq di situ yastalzimul iman bi hikmatihi subhanah min hadzal khalqi wa annahu qaimun 'alal haqq wa annahu subhanahu munazzahun 'anil abathi wal lahwi. Ketika Allah Subhanahu wa taala disebut Al-Khaliq, maka Allah Subhanahu wa taala menciptakan itu karena hikmahnya. Segala sesuatu yang Allah ciptakan ada hikmah di balik penciptaannya. Alima man alimah, jahila man jahilah. Ada yang orang tahu yang hikmahnya, ada yang tidak paham. Tapi yakinlah bahwa Allah Subhanahu wa taala menciptakan segala sesuatu, tidak ada yang main-main. Tidak ada penciptaan yang Allah ciptakan itu al-abath wal lahu, tidak ada. Allah menciptakan bukan main-main, ya. Makanya Allah mengatakan dalam surah Al-Mu'minun 115 dan 116, afahasibtum annama khalaqnakum abatha wa annakum ilaina la turja'un. Bagaimana Allah katakan, apakah kalian mengira ketika kami menciptakan kalian, kami ciptakan kalian main-main dan kalian tidak akan dikembalikan kepada kami? Tidak, kalian diciptakan bukan untuk main-main. Makanya kita lihat ketika Allah Subhanahu wa taala menyebut kalimat syukur dalam Al-Qur'an, la in syakartum la azidannakum. Kalau kalian syukur kepadaku, ku tambah nikmat kalian.
Dan nikmat Allah itu tidak ada yang bisa menghitungnya. Wa in ta'uddu nikmatallah la tuhsuha. Kalau kalian hendak menghitung nikmat Allah, kalian tidak sanggup menghitung. Sekarang alat apa coba yang bisa menghitung nikmat Allah? Komputer. Sebelum habis menghitungnya sudah rusak komputernya. Karena wa fi anfusikum afala tubsirun. Di badan kita saja nikmat Allah banyak. Apalagi di luar sana. Ya. Nikmat Allah itu begitu banyak di luar sana. Dan tidak ada yang sia-sia ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Semua menjadi kebaikan bagi manusia. Semua alam semesta ini menjadi kebaikan bagi manusia, pemandangannya, keindahannya, nikmat-nikmatnya gitu kan. Dan yang paling besar daripada itu adalah diutusnya seorang utusan dari kalangan manusia sendiri. Allah tidak mengutus malaikat, Allah tidak mengutus jin, tapi Allah mengutus manusia sebagai rasul dari kalangan manusia supaya memudahkan untuk berdakwah. Dan itu nikmat Allah yang paling besar. Jadi kita tidak diciptakan sia-sia, bahkan diutus nabi lagi, diutus rasul lagi untuk memberikan hidayah bagaimana cara menyembah Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga kalimat al-khaliq itu yurithul mahabbah al-kamilah, mewariskan adanya cinta yang sempurna. Kenapa? Karena Allah itu ketika menciptakan kita bukan hanya menciptakan saja. Makanya dulu saya jelaskan kepada antum tentang 5 nikmat yang Allah Azza wa Jal karuniakan kepada kita. Siapa yang ingat? Dimulai daripada al-ijad, kemudian al-i'dad, kemudian al-imdad, kemudian al-irsyad, kemudian al-is'ad. Inilah 5 kenikmatan. Pertama ijad, Allah ciptakan kita. Kemudian i'dad, Allah sediakan fasilitasnya. Kemudian imdad, Allah perbanyak kebutuhannya. Kemudian al-irsyad, Allah berikan insting kepada manusia. Ini bisa dimakan, ini tidak. Ini bisa dijadikan obat, ini tidak. Ini bisa ditempati, ini tidak. Allah berikan irsyad. Kemudian terakhir Allah berikan kebahagiaan. Lah dengan fasilitas Allah itu Allah hanya minta satu, supaya kita bersyukur dengan cara apa? Jangan menyembah kecuali kepada Allah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Makna liya'budun kata Ibnu Katsir illa liwahiduni, agar mereka mentauhidkan aku dengan ibadahnya itu ya. Baik. Kemudian juga ketika kita bicara tentang al-khaliq, maka al-khaliq artinya yastalzim qabula syar'ihi, menerima semua syariat yang Allah turunkan, termasuk berhukum dengan Allah, redha dengan hukumnya, tidak boleh mengganti selain daripada hukum Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah mengatakan ala ya'lam man khalaqa wa huwal latiful khabir. Tidakkah mereka tahu siapa yang menciptakan mereka? Berarti kalau tahu Allah yang menciptakan, berarti semua makhluk harus ikut aturan Allah. Allah sudah menurunkan nabi, rasul, dibuat aturan bagi manusia. Kenapa demikian? Kenapa kita harus mengikuti aturan Allah dan syariatnya? Karena Allah yang menciptakan kita, Allah yang paling tahu maslahat kita. Adapun aturan-aturan yang dibentuk oleh manusia, undang-undang dibuat manusia, tidak semua membuat maslahat. Kenapa? Karena mereka tidak paham kehendak kita manusia. Tapi Allah yang menciptakan kita paham maslahat kita. Makanya dibuat undang-undang untuk kemaslahatan manusia. Betapa banyak undang-undang yang dibuat manusia merusak. Tetapi tidak ada undang-undang yang merusak dari Allah, karena Allah tahu kemaslahatan manusia. Nah, itulah hebatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Dari sinilah kalau kita sudah tahu, la ta'ata li makhlukin fi maksiatil khaliq. Tidak ada ketaatan kepada makhluk dalam rangka bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Adapun dalil bagaimana tahu bahwa Allah adalah Sang Khaliq? Apa tandanya? Apa alamatnya? Apa dalilnya? Kalau Allah Subhanahu wa taala satu-satunya Sang Khaliq, itu apa dalilnya? Burhannya apa? Maka tentu secara fitrah, secara akal, secara dalil qaul, secara dalil nakal, semua terjawab. Yang pertama secara fitrah. Bukti wujudnya Allah Subhanahu wa taala itu tidak perlu belajar, ikhwan. Tidak perlu belajar. Bukti wujudnya Allah. Fitrah mengakuinya. Contoh nih, kalau antum lihat pesawat, antum kan hanya lihat pesawatnya saja. Tapi antum tidak lihat pilotnya. Antum lihat pilotnya? Kan tidak. Hanya lihat pesawatnya saja kan. Tapi antum yakin bahwa pesawat itu terbang pasti ada pilotnya. Tidak mungkin terbang sendiri. Drone saja yang nggak ada pilotnya tidak mungkin terbang sendiri kecuali ada yang main ininya kan, yang memainkannya kan, remote-nya kan. Nggak mungkin tiba-tiba terbang begitu saja. Itu pesawat tuh, makhluk kecil. Bagaimana dengan alam semesta yang besar? Masa nggak ada penciptanya? Mustahil. Ya. Pasti ada yang menciptakannya, ada yang mengaturnya. Mustahil tiba-tiba ujung-ujung ada, itu udah mustahil. Makanya ingat ketika saya menceritakan tentang perdebatan Abu Hanifah dengan seorang ateis, ya kan? Ketika kemudian ateis ini menantang debat Abu Hanifah, kemudian Abu Hanifah telat datang dalam perdebatan itu.
Kemudian Abu Hanifah menjelaskan kenapa telatnya. Kata Abu Hanifah, kamu sudah tahu bahwa perjalananku ke tempat ini harus menyeberangi sungai. Jadi tidak bisa tergesa-gesa. Cuman masalahnya yang buat aku terlambat itu, ketika aku hendak menyeberangi sungai, kok di depan saya ada pohon. Pohon itu tumbang sendiri, terpotong-potong sendiri, terserut sendiri, tiba-tiba terangkai jadi perahu sendiri, tiba-tiba aku naik ke dalam perahu itu, tiba-tiba jalan sendiri, tiba-tiba mengantarkan aku ke tempat tujuan ini tanpa ada yang nahkodanya, tidak ada yang mengantarkan, dia jalan sendiri. Kata orang ateis ini, kadzabta, dusta. Mana ada katanya. Abu Hanifah, kalau gitu selesai debatnya. Kenapa kata Abu Hanifah kalau gitu selesai debatnya? Sudah menang Abu Hanifah. Kalau dia mengatakan kadzabta, dusta, itulah jawabannya. Kalau orang ateis saja mengatakan kadzabta, dusta, ceritanya Abu Hanifah, iyalah jelas. Tidak mungkin pohon tumbang sendiri kecuali yang menumbangkannya. Tidak mungkin terpotong sendiri kecuali yang memotongnya. Tidak mungkin terserut sendiri kecuali yang menyerutnya. Tidak mungkin terangkai jadi kapal kecuali yang membuatnya. Tidak mungkin pula kapal berjalan kecuali nakodanya. Ini kapal. Dari pohon jadi kapal. Ada yang menciptakannya. Lah alam semesta masa ujung-ujung juga ada kan? Sudah selesai, benang saya debat. Nah, dia sudah mengatakan kadzabta, dusta. Itulah jawabannya. Berarti kamu mengakui alam semesta ini ada Sang Khalik pencipta. Karena mendustakan dongengannya Abu Hanifah. Ya. Kalau dia mengatakan sodakta, engkau benar, berarti adalah perdebatan di situ. Ketika dia mengatakan kadzabta, dusta, berarti dia mengingkari. Berarti sesungguhnya dia meyakini alam semesta tidak mungkin tercipta kecuali ada yang menciptakan. Makanya sering saya katakan sama antum, fitrah manusia itu kullu maulud yuladu alal fitrah. Lihat orang-orang yang di hutan-hutan belantara sana, yang di hutan-hutan ini. Kita lihat mereka menyembah aneh-aneh kan, menyembah pohon, menyembah akar, menyembah ular, macam-macam di hutan. Orang-orang yang ada di hutan primitif lah. Zaman sekarang sudah ada, nggak ada zaman dulu ya kan. Loh kenapa mereka sampai menyembah seperti itu? Karena mereka yakin ada yang menciptakan mereka. Cuman mereka salah mengambil sesembahan gitu saja. Karena tidak diutus Nabi kepada mereka. Tapi fitrah bahwa alam semesta ini ada yang disembah, maknanya ada yang menciptakan, sudah tertanam pada setiap orang itu. Cuman salah aja mereka cari sembahan kan gitu ya. Karena Rasul tidak sampai. Dari situ fitrah mengakui bahwa di alam semesta ini ada Sang Khalik pencipta. Itu fitrah. Fitrah manusia tidak mungkin mengingkari. Ya. Masyurul muslimin yang dimuliakan, adapun secara dalil hissi, indrawi, ya, kita dapat mendengar, menyaksikan ada orang berdoa tiba-tiba dikabulkan doa, atau kita sendiri berdoa kemudian setelah itu dikabulkan doa. Nah, siapa yang mengabulkan doa kita? Coba, antum berdoa, berarti ada Sang Khalik di situ yang menciptakan, yang mengabulkan kita ini kan dengan penciptaan dia, yang diciptakan pengabulannya. Adapun dalil akli, dalil pikiran, bukti akan Allah Subhanahu wa taala sang Khalik, ikhwatu fillah, muliakan Allah Azza wa Jalla, bahwa tidak mungkin makhluk menciptakan dirinya sendiri. Itu sudah cukup. Tidak mungkin makhluk menciptakan dirinya sendiri. Pasti ada yang menciptakan. Makanya Allah mengatakan wa fi anfusikum afala tubsirun, dan dalam diri kalian itu tidakkah kau lihat? Apakah saya tanya antum, apakah antum tercipta dengan sendiri? Tidak. Kalau dia mengatakan, oh dari ibu saya tanya ibumu dari siapa? Dari bapaknya lagi. Bapaknya dari mana? Dari terus sampai kapan ujungnya kan? Ya, paling mentok di Adam tuh. Nanti pertanyaannya gimana dengan Adam? Apakah Adam tiba-tiba ada kan gitu kan? Pasti ada yang menciptakannya. Ujung-ujungnya juga mentok. Ya. Adapun dalil kaun sudah jelas lah, adanya alam semesta, adanya langit, bumi, angin, oksigen, macam-macam itu bukti adanya Sang Pencipta. Adapun dalil-dalil berserak di dalam Al-Quran, bahkan kitab-kitab langit yang Allah Subhanahu wa taala turunkan mulai dari Suhuf, Taurat, Zabur, Injil, Quran, menetapkan adanya Sang Khalik. Di sana ada pencipta Allah Subhanahu wa taala. Semua kitab langit. Tanya sama orang Nasrani, tanya sama orang Yahudi. Tanya sama orang-orang yang membaca kitab-kitab lama. Apalagi kita seorang muslim. Membaca Al-Quran, membaca hadis Nabi Sallallahu alaihi wasallam. Masyurul muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Intinya bahwa ketika kita mengatakan Allah Subhanahu wa ta'ala adalah Al-Khaliq, dia adalah Sang Pencipta, berarti semakin besarlah keagungan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena harus ada athar sekali lagi dalam keimanan. Ketika kita meyakini bahwa alam semesta tidak mungkin tercipta begitu saja. Harus ada yang menciptakannya. Dan ini bagian daripada rububiyatullah. Rububiyah Allah. Kenapa? Karena sifat Al-Khaliq itu tidak diingkari siapapun. Tidak diingkari. Mau orang musyriknya, mau orang kafirnya, mau orang yang berimannya, sifat Khaliq tidak diingkari. Mana dalilnya? Allah katakan dalam Al-Quran, ya, wala in sa'altahum
Man khalaqas samawati wal ar fayaquluna Allah. Apabila engkau bertanya kepada mereka orang-orang musyrik itu, siapa yang menciptakan langit dan bumi? Pasti mereka akan katakan Tuhan, Allah, atau macam mana istilahnya kan? Bahasa-bahasa istilah Tuhan. Ya. Pasti mereka akan mengatakan Tuhan. Kalau kita Allah lah kan begitu. Pasti. Makanya kemudian dalam bab rububiyah tidak diingkari siapapun. Makanya orang yang kalau hanya bertauhid rububiyah ini belum memasukkan ke dalam Islam. Ya. Kalau hanya meyakini Allah pencipta, Allah pengatur, Allah penguasa dan begitu seterusnya, penghidup, pemati, belum dikatakan Muslim. Karena rububiyah ini diimani oleh semua agama. Ya. Antum tanya agama mana saja, siapa yang menciptakan langit dan bumi, pasti akan mengatakan Tuhan. Tuhan. Kan itu ya. Masa kita tanya Allah atau apa gitu ya. Makanya tauhid rububiyah tidak cukup. Harus ada tauhid yang kedua yang disebut uluhiyah. Kalau kalian sudah mengakui bahwa yang menciptakan alam semesta ini Tuhan, kenapa engkau tidak sembah Tuhan? Kenapa kau sembah berhala ini, berhala itu, patung ini, patung ini? Dalam hati kalian tahu bahwa tidak ada yang menciptakan Allah. Makanya ketika Nabi SAW hijrah dari Mekah ke Madinah, kemudian berjumpa dengan ayahanda Imran ibn Husain, namanya Husain, ya, ayahanda Imran namanya Husain. Ya Husain, kam ta'budu ilahan fil ard. Berapa sih Tuhan yang kau sembah di bumi ini, kata Nabi. Kata Husain itu, yang mengatakan 7 berhala. Sittatun fil ardi wa wahidun fis sama. Yang 6 ada di bumi, yang 1 ada di langit, kata si Husain nih kan. Berapa Tuhan yang kau sembah, katanya? 7. Yang 1 di langit, yang 6 di bumi, katanya. Kemudian Rasul mengatakan, seandainya kamu berdoa, kemana kau berdoa? Ke yang 6 di bumi atau yang 1 di langit? Oh, yang ke yang di langit. Kalau anakmu sakit, minta sembuh, kemana minta kesembuhan? Ke yang 6 di bumi atau ke yang 1 langit? Ya ke yang di langit, katanya. Pokoknya setiap ditanya ke yang di langit, itu. Kata Nabi SAW, ya Husain, kalau begitu, kenapa kau tidak sembah yang di langit saja? Kau tinggalkan yang 6. Apakah kalau seandainya kau sembah di langit, yang 6 akan demo? Oh enggak, yang di atas lebih kuat daripada yang di bawah. Kalau sudah begitu, sembahlah yang kuat, tinggalkan yang lemah. Masuklah kau dalam Islam. Akhirnya bersyahadat ya. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu annaka rasulullah. Ya. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa, karena keberadaan Sang Khalik di atas ketinggian, ya. Sabbihisma rabbikal a'la, itu tidak bisa diingkari. Tidak bisa diingkari siapapun. Coba antum lihat, siapapun yang naik pesawat, mau mukminnya, mau kafirnya, mau musyriknya, di atas pesawat. Kemudian pesawatnya menabrak awan-awan yang kayak cadas. Kata pilot, sebentar lagi pesawat mau jatuh. Kira-kira apa yang terjadi? Semua berdoa. Kemana mereka berdoa? Pasti mereka akan berdoa ke yang di atas. Pasti mereka akan mengandalkan ke atas semuanya. Ya Allah kan itu dengan bahasa mereka. Karena ketinggian Allah itu fitrah, ikhwan. Ketinggian Allah itu fitrah. Tidak bisa diingkari. Bahwa Allah itu maha tinggi. Tinggi secara zatnya dan begitu seterusnya. Ya. Makanya kenapa ketika kita sujud mengucap subhana rabbiyal a'la, maha suci Allah yang maha tinggi, kan itu ya. Karena kita ini hamba, dia tinggi-tinggi. Intinya bahwa ketika kita mengimani sifat Khalik di sini juga, bahwa kita diingatkan bahwa ada kehidupan setelah kematian. Minha khalaqnakum, ya. Dari tanah kami ciptakan kalian. Wa minha nu'idukum. Dari tanah kami kembalikan kalian. Wa minha nukhrijukum taratan ukhra. Dan dari tanah pula kalian akan dibangkitkan di hadapan Allah. Ini yang paling penting. Makanya Fudail ibn Iyad yang pernah saya katakan kepada antum ketika berjumpa dengan seorang kakek. Kam umru, berapa usia? Kata kakek ini, situna sana. Usiaku 60 tahun. Kata Fudail bin Iyad, oh kalau gitu sudah lama kau ini berjalan menuju Allah. Sudah jauh harusnya kau sudah mendekati. Karena sudah lama umurnya kan, artinya kalau kamu berjalan menuju Allah itu umur 60 tahun berarti sudah jauh tuh. Dia mengatakan, la haula wa la quwata illa billah. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Kata kakek ini mengatakan, inna lillah, kepada Allah. Milik Allah lah kami dan kepada Allah lah kami kembali. Kemudian kata Fudail, tahukah kamu makna inna lillahi wa inna ilaihi rajiun? Tidak tahu, kata kakek ini, fasirlah. Kalau kita tafsirkan. Maka Fudail bin Iyad mengatakan inna lillahi itu artinya kami semua hamba Allah. Wa inna ilaihi rajiun, dan akan kembali menghadap Allah. Ketika kita akan kembali menghadap Allah, maknanya kita akan mempertanggungjawabkan di hadapan. Kemudian kakek ini mengatakan, bagaimana caranya aku mempertanggungjawabkan di hadapan Allah? Kata Fudail, mudah sekali. Gimana caranya? Antuhsina fi ma baqi. Kamu harus memperbaiki waktu yang ada. Maka Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni dosamu yang telah kau lakukan dulu
dan yang sekarang. Tapi kalau engkau tidak memperbaiki kehidupan sekarang, Allah akan mengadab kamu dari dosa yang dulu pernah kau lakukan dan dosa yang sekarang kau lakukan. Makanya Hasan Al-Basri mengatakan bahwa hari itu cuma 3 hari. Hari itu sebenarnya cuma 3 hari. Hari kemarin, hari besok, dan hari sekarang. Hari kemarin mustahil kembali. Besok mustahil kita dapat berjumpa. Bisa saja sebelum besok kita mati. Berarti yang mungkin itu hari yang sekarang. Ya kan? Kemarin tidak mungkin kembali. Besok belum tentu kita dapat. Ya, itulah sisanya hari. Berarti hari inilah yang kita gunakan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, itulah pentingnya ketika kita memahami makna al-khaliq. Wallahu a'lam bishawab. Ini di antara penafsiran ayat yang kedua, alladzi khalaqaka fasawwaka fa'adalak, alladzi khalaqa fasawwa walladzi qaddara fahada. Baik, sampai di sini.